Salah satu titik balik kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik adalah saat mereka kalah dalam pertempuran Midway pada Juni 1942. Pertempuran ini terjadi di Samudra Pasifik, dekat atol Midway. Jepang saat itu ingin memperluas dominasinya dengan memancing armada Amerika Serikat ke perangkap. Tapi ternyata strategi Jepang malah terbaca oleh intelijen Amerika. Dengan kesiapan penuh, pasukan Amerika berhasil menghancurkan 4 kapal induk utama Jepang, Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu. Selain itu, ratusan pesawat dan pilot terlatih Jepang juga ikut lenyap dalam pertempuran ini. Akibatnya, kemampuan serang Angkatan Laut Jepang jadi sangat menurun. Kekalahan ini menjadi pukulan telak dari awal rentetan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Setelah Midway, Jepang semakin tertekan, terutama saat pertempuran di Kepulauan Solomon, khususnya di Guadalcanal, yang berlangsung dari Agustus 1942 hingga Februari 1943. Pertempuran ini bukan pertempuran yang hanya berlangsung 1-2 hari saja, melainkan pertempuran panjang yang melelahkan kedua belah pihak. Pasukan Jepang yang awalnya mendominasi mulai kesulitan karena logistik yang terbatas, penyakit tropis, dan kekurangan pasukan. Di sisi lain, Amerika makin solid dengan strategi perang amfibi dan penguasaan laut. Akhirnya, Jepang terpaksa mundur dari Guadalcanal, meninggalkan pulau itu untuk dikuasai sekutu. Kekalahan Jepang dalam pertempuran ini menunjukkan bahwa dominasi mereka di Pasifik mulai goyah, dan sekutu perlahan-lahan mulai menguasai jalannya perang. Kekalahan Jepang dalam pertempuran ini menandai betapa sulitnya mereka mempertahankan wilayahnya. Selain itu, kekalahan ini juga menjadi sinyal bahwa daratan Jepang kini berada dalam jangkauan serangan langsung oleh sekutu. Selain di wilayah Pasifik, Jepang juga mengalami kekalahan di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya adalah kekalahan Jepang di Tarakan pada Januari 1945, yang merupakan wilayah kaya minyak dan menjadi target utama sekutu. Selanjutnya, di Balikpapan, pasukan sekutu melancarkan serangan besar pada Juli 1945. Pertempuran ini disebut sebagai salah satu operasi amfibi terbesar yang pernah dilakukan di wilayah Asia Tenggara. Jepang tidak bisa bertahan lama karena kekurangan pasokan dan kekuatan militer yang semakin melemah. Sedangkan di Morotai, Jepang kalah setelah pasukan Amerika mendarat pada September 1944. Morotai kemudian dijadikan pangkalan penting oleh sekutu untuk melancarkan serangan lebih lanjut ke Filipina dan Jepang. Kekalahan-kekalahan ini turut mempercepat keruntuhan kekuasaan Jepang di wilayah Asia Tenggara. Setelah serangkaian kekalahan besar, Jepang masih belum juga menyerah. Maka Amerika Serikat mengambil langkah ekstrim dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 6 Agustus 1945, bom pertama Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima oleh pesawat B-29 bernama Enola Gay. Ledakan itu langsung menewaskan sekitar 80.000 orang. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom kedua Fatman dijatuhkan di Nagasaki dan menewaskan sekitar 40.000 orang secara langsung. Kedua kota itu hancur total, dan ratusan ribu orang kemudian meninggal karena efek radiasi. Pengeboman ini menjadi salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah umat manusia, sekaligus mempercepat kekalahan Jepang terhadap sekutu. Jadi, kalau kamu bertanya apa penyebab kekalahan Jepang dari sekutu, salah satu penyebab terbesar adalah peristiwa serangan bom atom ini. Setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, serta deklarasi perang oleh Uni Soviet terhadap Jepang, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan ini diumumkan pada 15 Agustus 1945 waktu Jepang, meskipun secara resmi ditandatangani di atas kapal USS Missouri pada 2 September 1945. Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah gabungan dari kehancuran akibat bom atom, serangan Uni Soviet, kekalahan ekonomi, serta kondisi dalam negeri yang sangat parah. Infrastruktur hancur, makanan langka, rakyat menderita, dan pemerintahan kehilangan kendali. Semua ini membuat Jepang tak punya pilihan selain menyerah.